Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, memang kita mau bincang-bincang nih. Kan kemarin minggu lalu kita sudah melakukan supervisi ya. Saya sudah melihat kegiatan apa yang dilakukan Membros minggu lalu di hari Rabu ya. Kelas 12 ini ya. Nah, kita mau bincang-bincang atas hasil yang sudah Membros lakukan minggu lalu. Kira-kira Membros sudah mencapai nggak tujuan yang Membros sudah tuliskan kemarin di dalam RPP? Itu menurut Membros sudah, dan bagaimana langkah-langkah berikutnya akan kita lakukan untuk perbaikannya. Itu kita akan melakukan percakapan hari ini seperti itu Membros. Jadi menurut Membros nih yang kemarin Membros lakukan, tujuan pembelajarannya sudah tercapai belum? Tujuan pembelajaran yang kemarin saya lakukan, pembelajaran tentang kondisi bahasa Prancis, saya anggap memang sudah tercapai tujuan pembelajarannya. Tapi memang masih ada kekurangan di sini dan di sana, karena beberapa hal, yaitu pada saat saya memperdengarkan musik lagu, karena kan saya kan menggunakan lagu untuk menjelaskan tentang kondisi bahasa Prancis tersebut. Speakernya saya tidak tersedia, sehingga memang tidak terlalu terdengar, tapi tidak terlalu jelas gitu loh. Itu sih sebenarnya. Tapi secara grammar, secara struktur kalimat, mereka sepertinya memahami. Kenapa? Karena setelah saya kasih tes pada akhir pembelajaran, mereka mendapatkan nilai yang rata-rata bagus di atas 75. Berarti sudah sesuai dengan harapan ya. Memang ada kekurangan itu karena kemarin ketika penampilan penampilan presentasi musiknya, audionya kurang terdengar dengan baik. Hal yang biasa yang memang sebenarnya, karena mungkin persiapan yang tadinya kita pikir bisa, ternyata nggak jalan dengan baik. Orangnya kencang gitu. Iya, betul. Ternyata tidak kedengaran. Tapi masih bisa dilakukan ya, Membros? Bisa, karena saya selain mendengarkan musiknya juga saya ada tulisannya, liriknya di informasi di slide-nya ada liriknya, jadi nggak mengganggu ya sebenarnya. Nah, ketika mereka kan ada kerja kelompok tuh Membros ya. Menurut Membros itu kerja kelompoknya sudah bagus belum? Kerja kelompoknya sih sudah cukup bagus, cuman memang saya pemilihan member tiap kelompok itu, saya tidak pilih dengan berdasarkan kemampuan standar kemampuan mereka masing-masing. Jadi berdasarkan tempat duduk gitu, posisi tempat duduk. Jadi bagian sini empat gitu kan. Nah, sepertinya yang fast learner semua bergabung di satu kelompok, yang slow learner bergabung di kelompok yang lain. Jadi sehingga terjadi ketimpangan gitu saat mereka menjawab games yang saya berikan tersebut. Nah, kalau gitu menurut Membros kan itu yang terjadi kemarin itu di kekurangannya ada di sound system yang kurang tersedia dengan baik, terus sama kerja kelompoknya belum pemetaan dari para member di tiap kelompok itu tidak dipetakan berdasarkan kemampuan. Jadi maksudnya kemampuannya tidak terdistribusi dengan baik gitu loh. Jadi perlu ada pemetaan dulu sebelum berarti untuk kira-kira untuk berikutnya apa nih yang Membros akan lakukan dengan mengetahui hal-hal tersebut? Kalau saya menggunakan audio, saya akan mempersiapkan speaker dulu sehari sebelum pembelajaran. Saya harus pastiin dulu itu speaker bagus atau enggak gitu, terdengar bagus atau tidak. Kemudian saya akan petakan dulu untuk kelompok, untuk pembagian kelompok saya akan petakan dulu berdasarkan kemampuan. Jadi terdistribusi dengan baik, tidak ada kelompok yang pintar aja. Iya, yang pintar-pintar yang jangan begitu. Maksud saya ada yang pintar masuk ke tempat yang slow learner. Jadi mereka tercampur gitu. Jadi mereka bisa saling membantu ya. Berarti nanti akan yang bisa akan membantu yang nggak bisa gitu, yang nggak bisa belajar dari yang bisa. Ya, gitu ya. Gitu. Itu bagus tuh solusinya tuh Membros ya. Karena saya juga mengalami kalau di kelompokan sendiri mereka pasti yang pintar cenderung milih yang pintar, akhirnya yang
nggak bisa. Iya, karena mereka posisinya begitu tempat Iya, duduk. Mereka betul. sepertinya kalau yang pintar ya pintar pada kumpul di situ. Iya. Yang slow learners di sana Slow gitu. learners ikut. Saya langsung 4 gitu loh saya bagi. Berarti buat berikutnya nanti members akan menyediakan Maksud saya audio. begitu, maksud saya langsung on the spot begitu pembagian kelompok itu supaya nanti saya mau ceritanya itu mau ice breaking gitu. Jadi mereka mengingat kelompok mereka sendiri. Satu, saya bilang kan, saya tanya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 1, yes, ready. Kelompok 2, something like that. Iya. Jadi saya cuma pengen mereka mengingat gitu. Jadi mereka siap. Benar-benar lagi ngantuk jadi bangun gitu. Maksud saya begitu. Iya. Tapi memang harusnya saya harus pemetaannya dulu tadi ya, pemetaan kelompoknya mungkin berarti nanti akan Iya, mungkin nanti saya gitu ya. Iya, pendistribusian member. Terus hal lain lagi yang bagus itu tujuan pembelajaran kan sudah tercapai, hasilnya juga udah oke ya. Anak sudah menunjukkan hasil kinerja yang bagus juga. Baik, members, kira-kira nih untuk pembelajaran berikutnya dari hal-hal yang tadi mesti diperbaiki, members akan lakukan lagi kapan? Setelah PAS ya, nanti ketika ada pembelajaran berikutnya gitu ya. Setelah PAS akan mencoba ya, kalau ada listening, ada materi yang membutuhkan audio berarti harus menyiapkan audionya. Terus kalau dia kelompok berarti ada pemetaan kemampuan sehingga mereka kemampuan setiap peserta didik terdistribusi dengan baik. Memblend. Ya, paham. Dua hal itu nanti jadi catatan ya, jelas ya. Terus insya Allah lebih baik lagi kelasnya, dan memang sudah baik, cuman pasti lebih baik lagi. Terima kasih members atas kesediaannya untuk disupervisi oleh saya. Saya juga banyak belajar dari members bagaimana mengelola kelas, dan luar biasa. Terima kasih. Saya juga sama sekali di Iya, kita berbagi ya. Oke, assalamualaikum members. Oke, bagaimana menurut Neta pada saat saya melakukan pembelajaran untuk salah satu siswa didik, Neta melihat ada kekurangan nggak di dalam pembelajaran saya tersebut? Ya, sebenarnya ini all day sudah bagus banget Bu members untuk kelas yang saya supervisi kemarin. Pertama, members sudah mempersiapkan anak-anak sebelum belajar dengan doa bersama. Itu berarti kan menyiapkan anak-anak ya, menyiapkan anak-anak untuk siap belajar. Ini yang kita sebut menyadarkan anak-anak untuk kesiapan sosial emosional mereka untuk belajar itu penting banget. Jadi itu sudah dilakukan members, alhamdulillah. Terus ketika members akan mempresentasikan materi pembelajaran juga dengan melakukan warming up dulu, tanya jawab sebelumnya, itu juga untuk membuat anak siap secara emosi untuk belajar bersama members. Itu hal yang menurut saya sudah baik dilakukan. Dan hal lain yang menyangkut dengan kesadaran sosial emosional yang sudah members lakukan juga itu adalah ketika members meminta anak-anak dalam grupnya mengatakan I'm ready ketika dipanggil grupnya ya. Itu tuh luar biasa. Itu artinya anak-anak memang punya kesadaran penuh untuk mengikuti pembelajaran. Itu hal yang baik menurut saya. Kemudian hal yang saya bicara positifnya dulu ya, yang baik-baiknya nih, members juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi itu sebenarnya ada 3 jenis, ada konten, ada produk, ada proses. Mungkin kalau konten karena members sudah melakukannya, semua anak mendapatkan konten yang sama, itu nggak masalah. Yang members lakukan di pembelajaran kemarin adalah sudah melakukan diferensiasi proses, di mana members itu meminta anak dalam kelompoknya bekerja sama untuk mencari satu teks yang sesuai minat mereka. Kemudian mereka mengidentifikasi tentang ikhlas gitu ya. Nah itu sudah bisa disebut sebagai diferensiasi proses, karena setiap anak memiliki
minat yang berbeda-beda dan kita sudah fasilitasi itu hal yang luar biasa sih menurut saya Membros. Ya, saya mau membangkitkan rasa kreativitas mereka sendiri, Betul. membebaskan mereka memilih teks yang mereka inginkan. Iya betul. Mungkin kalau lihat hal-hal yang perlu ya diperbaiki, sebenarnya Membros sudah menyadari juga itu kayak persiapan, mungkin masalah persiapan kita mengajar ketika kita memerlukan audio supaya juga nggak terlalu lama makan waktu. Memang kita harus sudah ada speaker ya, sebenarnya hal kecil tapi kalau itu ada mungkin akan lebih baik karena bisa menarik perhatian siswa juga. Kalau mendengarkan musik kan itu juga bisa jadi bagian melibatkan emosi mereka juga ya, mendengarkan musik secara langsung. Terus hal lain juga memang waktu saya perhatikan ketika kerja kelompok itu kan yang tadi Membros bilang, karena pemetaan kelompoknya itu belum dicampur ya, belum di mix, mereka cenderung yang pinter sama pinter, yang kurang slow learner itu dengan slow learner, sehingga memang hasil kerja kelompoknya menjadi belum maksimal. Itu yang mungkin nanti perlu diperbaiki, yang juga sudah bisa menemukan jawabannya sendiri. Kita petakan dulu bagaimana siswa karakteristik peserta didik kita ketika kita akan melakukan kerja kelompok. Hal lain yang juga perlu menjadi catatan kita bersama sih, itu melakukan refleksi. Menurut itu hal yang penting ketika kita selesai mengajar itu, supaya memastikan bahwa anak itu paham dengan apa yang kita lakukan hari itu. Mungkin sebaiknya melakukan refleksi. Contohnya kita selesai nih ya, oke, cuma cukup menanyakan apa yang kita pelajari hari ini gitu ya, kan itu anak akan merespon ya. We are we are studying about the cause misalnya. Kemudian gimana nih aktivitas hari ini, menyenangkan apa enggak, itu contoh melakukan refleksi. Jadi dengan refleksi yang kita lakukan sebentar tapi terus menerus, insya Allah juga akan, oh ya anak tuh sukanya seperti itu. Mungkin masukan yang saya bisa berikan buat Membros. Terima kasih atas masukan. Saya akan memperbaiki pembelajaran saya ke depan dengan lebih baik. Terima kasih juga Membros sudah bersedia seperti itu dengan saya. Oke, Membros, alhamdulillah ya hari ini kita sudah coaching nih. Membros bisa menemukan, mengidentifikasi sendiri apa kekurangan pembelajaran kemarin, dan alhamdulillah juga bisa menemukan bagaimana solusi yang terbaik, dan juga punya tekad ya kapan akan memperbaiki itu. Alhamdulillah. Saya memang kalau ditanya perasaan saya senang sekali atas kesempatan untuk mendapatkan supervisi dari Nita, karena memang saya masih perlu banyak belajar dalam menyampaikan material ke peserta didik, dan memang mungkin saya masih perlu, seperti yang tadi sebutkan, saya harus ada refleksi setelah pembelajaran sehingga mereka bisa membuat pembelajaran saya yang saya berikan tersebut lebih bermakna gitu. Jadi cuma sekedar begitu lewat gitu aja, tapi mereka bisa menetapkan di memori mereka, di memori jangka panjang mereka. Jadi ya begitulah menurut saya. Jadi nggak merasa ini ya, memang saya ketika di coaching ini saya melakukannya tidak membuat Membros jadi enggak sama sekali. Under pressure. Ya. No at all. Baik, yang jelas kita saling ya, memang saling. Ya, karena memang kan mereka mungkin masih banyak perlu belajar juga, tapi saya apalagi gitu kan, memang harus belajar, memang harus terus semangat. Memang kan pembelajaran kan memang sepanjang hayat gitu kan, makanya gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak.